Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, kita akan masuk pada pengenalan terhadap safety induction di dalam matkul proses pemesinan dasar. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menerapkan aturan-aturan keselamatan dan kesehatan keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan menggunakan mesin-mesin konvensional yang ada pada lab manufaktur atau W5, seperti video berikut ini. Di workshop manufaktur ini terdapat juga rambu-rambu pada pintu masuk yang dimana rambu-rambu tersebut merupakan area wajib pelindung diri, yang dimana terdapat simbol-simbol untuk menggunakan alat pelindung diri. Salah satu yang pertama adalah sarung tangan atau hand glove. Hand glove merupakan alat pelindung utama yang kita gunakan untuk melindungi telapak tangan dari bahaya-bahaya benda-benda yang dapat melukai tangan. Dan untuk selanjutnya terdapat petunjuk untuk menggunakan wear pack atau safety jacket, yang merupakan APD pelindung diri untuk bagian badan atau bodi dari tubuh kita tersebut. Untuk selanjutnya yaitu safety goggle atau kacamata yang dimana digunakan sebagai APD penting untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil yang dapat memasuki ke dalam mata kita. Selanjutnya terdapat petunjuk untuk menggunakan sepatu safety atau safety shoes, di mana sepatu ini adalah sebagai pelindung kaki dari kejatuhan benda keras atau benda yang dapat melukai kaki kita. Baik, jika semua peralatan safety telah kita gunakan, maka selanjutnya kita dapat masuk ke dalam workshop manufaktur atau W5. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di video kali ini kita akan masuk ke materi penggunaan mesin potong. Mesin potong digunakan untuk memotong material yang akan dijadikan benda kerja pada proses bubut atau milling. Proses pemotongan material harus didahului dengan mengukur material yang sesuai dengan gambar. Untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan mesin potong tersebut, silahkan perhatikan video berikut ini. Baik, yang pertama pengenalan bagian mesin. Bagian pertama ada tensioner saw, lalu ada rangka pulley, selanjutnya di sini ada pengencang ragum, lalu di sini ada penguncinya, lalu di sini ada pengunci juga. Ini digunakan ketika kita ingin memotong benda dan ingin mengatur kemiringannya. Untuk melihat kemiringannya bisa dilihat di bagian sini. Untuk menggunakannya bisa kita dorong sampai terbuka, lalu kita atur kemiringannya dan lalu kita kencangkan kembali. Lalu di sini ada bagian gergaji potong untuk memotong benda kerjanya. Di sini ada selang untuk arus coolant-nya. Lalu di sini ada stopper. Stopper ini digunakan kalau kita akan memotong dalam jumlah banyak. Lalu di sini ada pemutar untuk hidrolik dan juga penguncinya, di mana kegunaannya itu untuk menurunkan gergaji potong secara otomatis. Lalu di sini bagian biru adalah penguncinya. Jika penguncinya mengarah searah jarum jam itu akan mengunci, dan jika berlawanan arah jarum jam maka itu akan terbuka. Lalu di arah atas di bagian sini merupakan panel kontrol utamanya. Di sini ada tombol on berwarna putih, tombol off berwarna hitam, ada tombol emergency, lalu di sini ada tombol untuk coolant, dan di sini juga ada tombol untuk mengatur kecepatan. Lalu di sini di bagian belakang di sini ada pompa untuk coolant. Lalu di sini ada per atau spring, dan di sini ada motor atau penggerak utama. Selanjutnya di sini merupakan ragum utama untuk meletakkan dan menjepit benda kerja yang akan dipotong. Di ragum inilah kita akan meletakkan benda kerja yang akan kita potong. Selanjutnya tata cara untuk menghidupkan mesin. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu memutar tombol emergency searah jarum jam. Lalu memencet tombol berwarna putih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mengunci tuasnya dalam posisi tertutup, jangan posisi terbuka. Selanjutnya kita pencet tombol berwarna putih atau tombol on, maka mesin akan menyala. Selanjutnya itu pengenalan alat kaliper berserta bagian dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada rahang tetap, adalah bagian dari jangka sorong yang tidak bergerak dan dilengkapi dengan skala utama yaitu cm atau inci. Fungsinya yaitu sebagai pengukur dimensi utama objek. Rahang geser adalah bagian jangka sorong yang dapat digerakkan sepanjang rahang tetap. Dan juga terdapat skala vernier atau nonius dan skala inci yang digunakan untuk membaca nilai pengukuran dengan ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu rahang luar, yang dimana itu digunakan untuk mengukur dimensi luar atau eksternal suatu objek atau benda. Selanjutnya itu rahang dalam, yang dimana itu digunakan untuk mengukur dimensi internal atau dimensi dalam dari suatu objek.
Skala inci yaitu skala yang digunakan untuk mengukur benda dalam satuan inci. Umumnya, skala ini digunakan di negara-negara yang menerapkan sistem imperial. Selanjutnya yaitu skala Nonius. Skala ini digunakan untuk meningkatkan ketelitian pengukuran dengan membagi skala utama menjadi fraksi yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu baut pengunci pada jangka sorong yang berfungsi untuk mengunci rahang geser agar tidak bergerak dan stabil pada saat pengukuran. Contohnya seperti pada berikut. Selanjutnya yaitu grip geser. Nah, fitur atau bagian pada jangka sorong ini berfungsi untuk menggerakkan rahang geser atau aliasnya seperti handle-nya. Selanjutnya yaitu bagian tangkal kedalaman. Nah, tangkal kedalaman ini adalah bagian dari jangka sorong yang terpasang pada rahang geser yang berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang atau alur pada suatu benda. Berikut ini demonstrasi cara penggunaan kaliper. Yang pertama, kita membuka rahang gesernya. Kemudian kita kunci rahang gesernya dengan baut pengunci. Dari hasil pengukuran suatu benda, kita mendapatkan tingginya pada skala utama menunjukkan angka 65, sementara untuk Noniusnya menunjukkan mendekati angka 0. Hasil pengukuran benda tersebut adalah 65 mm. Sekian pengenalan alat kaliper beserta bagian dan fungsinya dan demonstrasi penggunaan alatnya. Di video ini kita akan masuk ke materi pengenalan komponen-komponen dan pemasangan pahat di mesin bubut. Tujuannya adalah agar kita dapat mengklasifikasikan peralatan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengetahui bagaimana cara memasang pahat pada mesin bubut dan mengetahui komponen-komponen di mesin bubut. Silakan perhatikan video berikut ini. Yang pertama, peralatan yang diperlukan. Yang pertama di sini kita ada kacamata safety. Ada kunci cak. Selanjutnya ada kunci toolpost. Selanjutnya ada kaliper atau jangka sorong. Lalu di sini ada mallet. Baik, selanjutnya pengenalan bagian-bagian pada mesin bubut. Lalu di sini ada cak serta ada spindle-nya. Lalu di sini ada tool post untuk dudukan pahat. Lalu di sini ada lampu untuk penerangan. Di sini ada eretan atas, ada eretan bawah, ada eretan alas dan juga eretan untuk melintang. Di sini ada tailstock untuk kepala lepas. Lalu di sini ada rem kaki atau emergency. Selanjutnya ini adalah tombol kontrol. Untuk menghidupkan atau memutar spindle ini menggunakan tuas yang ini. Jika mengarah ke bawah maka perputaran ragum akan mengarah ke arah kita atau mengarah ke arah bawah. Lalu jika kita arahkan ke atas maka perputaran ragum akan mengarah sesuai dengan arah tanda panah tersebut atau menjauhi. Dan ini untuk memastikannya. Jangan lupa juga untuk menekan kaki atau juga emergency. Selanjutnya untuk pemasangan mata pahat, di sini kita mempunyai mata pahat insert. Kita akan meletakkan mata pahat pada tool post dan posisikan sejajar dengan senter putar. Posisikan seperti ini. Jika tidak pas, kita bisa menggunakan paralel. Jika kita rasa sudah pas dan sudah sejajar, kencangkan baut-baut di atasnya. Penggunaan mesin bubut pada proses facing, turning, dan champering.
Facing yaitu proses menghaluskan atau meratakan permukaan benda kerja di bagian ujung agar rata dan sesuai ukuran yang diinginkan. Biasanya dilakukan untuk mempersiapkan benda kerja sebelum operasi lainnya. Turning yaitu proses pemotongan material dan permukaan luar benda untuk mengurangi diameter dan mendapatkan ukuran serta bentuk yang diinginkan. Chamfer yaitu proses membuat sudut miring atau bevel di tepi benda kerja untuk menghilangkan sudut tajam dan memberikan hasil yang lebih aman dan estetis. Di video kali ini kita akan melakukan quality control atau presentasi kesalahan dalam membuat benda kerja bubut. Berikut adalah sketsa benda kerja bubut yang akan kami buat dan akan kami lihat presentasi kesalahannya. Untuk panjang keseluruhan bubut yang kami buat adalah 75 mm dan sudah sesuai dengan sketsa yaitu 75 mm. Maka kesalahan presentasinya adalah 0%. Untuk panjang diameter bubut yang kami buat adalah 3,1 mm dan di sketsa adalah 35 mm. Maka presentasi kesalahannya adalah 0,002%. Untuk diameter kecil bubut yang sudah kami buat adalah 10,2 mm dan di sketsa adalah 10 mm, maka presentasi kesalahannya adalah 0,02%. Untuk diameter besar bubut yang sudah kami buat adalah 22 mm dan di sketsa adalah 22 mm, maka presentasi kesalahannya adalah 0%. Untuk panjang diameter kecil bubut yang sudah kami buat adalah 30,05 mm dan di sketsa adalah 30 mm, maka presentasi kesalahannya adalah 0,001%.